And 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Ajeng Satiti, thank you for coming hari ini, menyempatkan waktu main ke tempat kita. Sama-sama, Mas Arnold. Yes, gue panggil lo Ajeng, boleh ya? Boleh, gue panggil lo Arnold aja. Iya. Nih, Ajeng, mungkin yang bikin menarik adalah pertama kali gue direkomendasi sama temen gue. Temen gue pun juga sendiri kaget bisa tahu tentang Skoci. Mungkin yang denger atau nonton video ini kayak, Skoci apa sih kak gitu. Gue tahu Skoci emang udah agak lebih lama lah dibanding orang-orang. Mungkin Skoci sendiri itu apa sebenarnya? Minimal buat orang tahu dulu nih depan nih. Oke, Skoci itu kalau lo tahu awalnya pasti namanya adalah Sekolah Kolong Cikini. Iya, di Instagram beda. Bener nggak? Ya sekarang tuh karena kita baru ganti nama di 2020, pantesan. tapi namanya tetap Skoci. Oh, tetap. Tapi karena ya ini akan panjang ya, maksudnya ini jadinya Sekolah Cinta Anak Indonesia. Kenapa? Karena harapannya ini bisa kita bisa buka cabang di tempat lain gitu. Itu harapannya. Bisa buka cabang, jadi nggak cuma sentral di Cikini aja, kita bisa ngasih kesempatan buat anak-anak termarginalkan di seluruh Indonesia gitu ya, untuk bisa dapetin kesempatan yang sama gitu sih, untuk bisa belajar. Oke, Gitu. mungkin gue tambahin juga adalah mungkin yang mendengar atau nonton video ini adalah Skoci ini sebenarnya sekolah atau LSM jadinya, bukan sekolah formal untuk anak-anak ya. Oke. Awal mulanya, lo kan sebagai pendiri berarti ya, sebagai pendiri. Awal mula berdirinya Skoci itu bagaimana? Awal mula berdirinya ya standar sih sebenarnya, karena gue pengen ngajar gitu kan. Cuma pekerjaan gue saat itu bukan sebagai pengajar gitu. Gimana caranya gue bisa nuangin passion gue untuk ngajar, tapi nggak mengganggu juga nih gitu kan. Jadi oke, gue cari mungkin bisa voluntary dulu gitu. Oke. Gue voluntary dulu. Itu tadi gue sempat apply Indonesia Mengajar. Gue sempat nyoba ke sekolah Rumpin, tapi ya itu akhirnya pas dapet Indonesia Mengajar gue nggak ngambil malah. Terus setelah terpikir mungkin yang dari deket-deket dulu aja kali ya gitu. Jadi kita berbuat baik itu kan nggak perlu sampai jauh-jauh. Kalau orang-orang sekitar kita juga ternyata butuh, kenapa nggak dicoba yang dari deket dulu gitu. Ini bukan berarti gue nggak pro yang ngajar kemana-mana, enggak. Cuma karena yang waktu itu kapasitas gue kayaknya oke, gue mungkin coba yang di sini dulu. Dan kebetulan memang ada pengalaman, gue tertarik sama anak-anak termarginalkan gitu. Anak-anak termarginalkan di Jakarta gitu. Yang kita tahu gimana sih Jakarta hidupnya keras gitu kan. Orang punya stigma, paradigmanya dia ke anak jalanan itu kan, ih kotor, jorok, kasar gitu kan. Betul. Gak usah deket-deket deh lo gitu kan. Terus ya itu juga ada pengalaman, sudah keluarga tante gue sendiri juga dikasarin lah sama anak jalanan gitu di Jakarta Pusat. Nah dari situ gue penasaran banget nih gitu kan. Ya udah, daripada jauh-jauh, waktu itu gue masih ngekos di Pancoran. Gue cari tahu kira-kira ada nggak ya yang bisa gue datengin nih untuk bisa gue lihat, untuk gue ngajak. Awal dasarnya sih gue pengen kenal mereka, pengen belajar bareng sama mereka, pengen fun bareng sama anak-anak jalanan, karena gue tahu mungkin ada ruang yang nggak tersentuh gitu ketika mereka kecil. Sampai akhirnya mereka punya perilaku yang kita ngelihatnya itu nggak baik gitu ya, gitu kan. Pasti tapi sebenarnya mereka tetap anak-anak gitu. Dan ya itu, gue sempat datang ke PAUD di daerah Jakarta Pusat karena nyokap gue memang orang Keramat Lontar. Yang dengar mungkin tahu Keramat Lontar tuh padat penduduk gitu kan. Tapi di situ Bu RT-nya bilang PAUD ini berbayar gitu kan, terus nggak bisa mingguan, nggak bisa weekend gitu. Kayak ini bukan target gue deh. Gue cari lagi waktu itu sama sekarang sama suami gue itu, jadi kita cari ada manusia gerobak. Kalau lo pernah lihat artikel manusia gerobak itu, ya itu orang-orang yang tinggal di kolong jembatan stasiun Cikini gitu. Oke, itu kalau nggak salah yang satu keluarga yang hidup di dalam gerobak itu bukan yang pindah-pindah, itu bener ya? Bener. Yang istrinya di dalam, terus kadang-kadang mereka tidur pun juga di situ. Betul. Terus ditutup lagi pakai terpal lagi dalam gerobak itu ya? Sampai akhirnya kan beberapa tahun lalu akhirnya udah dibersihin ya gitu. Maksudnya udah nggak ada lagi gitu. Gue kesana 2015 Mei 31 Mei 2015. Setelah perjalanan panjang ya, gue maksudnya coba sana sini gitu. Terus gue lihat, oh kayaknya bisa nih, ada anak-anak juga di situ kan. Ya gue datang dengan, gue nggak bilang gue
orang bekerja pengen, karena gue takut mereka punya ekspektasi gitu kayak oh mau ngasih apa nih gitu kan, sesuatu benda makanan gitu, sedangkan gue nggak ngasih itu gitu, gue pengen berbuat baik ya pakai jasa gitu. Minggu depan saya kesini boleh nggak Bu? Gue datangin orang tuanya di kolong jembatan itu, oh rame gitu kan, terus mereka kayak ada apa nih Kak, abis itu dikasih apa gitu kan, enggak saya anak kuliahan. Gue bikin seolah-olah gue tuh anak kuliahan. Di framing dulu jadinya. Gue framing dulu nih, karena gue takut mereka punya ekspektasi gue ngasih sesuatu ke mereka gitu. Terus minggu depannya gue kesana, gue ngajakin teman-teman gue dulu, teman-teman kuliah gue lah, teman-teman segengan gitu. Di grup lain masih lain tuh gue ngajakin, ada yang mau nggak? Yuk join yuk, nih gue fotoin tempatnya. Oh ayo minggu depan gue join deh. Gue ngajak hari pertama ngajar itu. Sama Laras, Wina, sama Sedi, itu gue ngajak ke sana, sama Devi juga ada teman gue yang tahu gue pengen ngajar di sini, ya tapi nggak ada, anaknya nggak ada, gue datang, anaknya nggak ada, Bu kan saya udah bilang nih saya mau ngajar, kemana ya anak-anaknya? Iya pada jualan tisu Kak, gitu. Jadi ya gue nggak bisa do something nih karena nggak bisa ngarepin wah oke, tapi ya udahlah mungkin mereka belum nganggap ini serius gitu kan, daripada gue belajar mending gue cari duit gitu kan. Terus gue tungguin, kayak temen-temen gue udah sempet kayak udah cabut aja lah, kayak nggak mungkin nih kita bisa ngajarin anak-anak kayak gini gitu kan. Nggak apa-apa Bu, saya tungguin, ada berapa tuh, 2 Kak lagi tidur ya, gue samperin aja. Jadi gue tetap manjat tuh pagar kolong stasiun itu. Ya udah, anaknya kayak udah malas-malasan gitu awalnya. Udah terjadilah ngajar hari pertama di 7 Juni 2015 di atas tumpukan batu, ibunya bakar sampah di samping gitu ya. Udah itu ngajar yang kita cuma bawa kertas, alat tulis, udah sampai akhirnya terus berlanjut gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu mungkin ya teman-teman gue juga punya prioritas berbeda ya gitu kan. Terus ya ibaratnya kayak ngikut-ngikut aja nih gitu kan. Terus sampai ya udah gue sempet berapa bulan gue jalanin itu sendiri. Gue ngajar tiap minggu sendiri ke situ, 2 bulanan. Terus jadi kita punya program nih, gue belum jelasin ya. Jadi punya program namanya Sekoci. Sekoci itu punya filosofi sih. Gue berharap ini tuh kayak, walaupun Sekoci kan kapal kecil ya, kapal kecil, tapi itu ini bisa jadi wadah tempat mereka buat mengarungi samudra pendidikan. Gitu. Walaupun ini kecil. Terus kita punya program namanya Mendarat. Mendongeng dan belajar santai. Oh, ini maksudnya program sekarang ya? Dari dulu. Oh, dari dulu. Jadi dari awal berdiri itu pun itu sudah di udah di planning gitu. Planning ya? Oke. Nah, sorry. Sebelum kita panjang sampai tentang Sekoci, yang gue penasaran adalah pertama kali lu bikin Sekoci atau mengajar ini karena ada keinginan dari dalam hati lu untuk mengajar dan berbuat baik. Kalau misalkan kita terus ke belakang, pasti banyak orang juga berpikir bahwa emang lu siapa? Ya kan, kayak emang hidup lu udah seenak itu bisa bantu orang segala macam. Sebenarnya apa yang melatar belakangi lu sampai akhirnya tumbuh rasa ingin berbagi, rasa ingin mengajar kepada orang-orang? Karena kalau misalnya ngajar kan bisa jadi guru, bisa jadi apa, tapi lu pilih ke jalan yang berbeda nih. Bahkan lu yang tadi lu cerita, perjalanan lu susah banget untuk ngajar, pertamanya udah susah banget. Apa yang pertama kali yang mendasarkan itu semua? Gue pengen berbuat baik sih, tapi gue mungkin porsinya bukan berarti gue harus ngasih uang gitu ya. Tapi kan itu kita berbagi rezeki kan gak cuma uang ya gitu, nggak bisa ditolak ukur gitu. Tapi kita bisa, apa yang bisa kita kasih dari diri kita sendiri gitu, apa yang bisa kita kasih, itu yang pertama. Yang kedua, gue gue penasaran gitu. Awalnya gue penasaran dengan dunia anak-anak jalanan yang mereka kayak gitu. Itu yang gue punya background. Gue cerita dikit. Mungkin gue punya background yang masa kecil gue kayaknya juga ada broken home juga gitu kan. Jadi kalau kita melabeli anak kayaknya semuanya nggak baik gitu ya, kasihan banget gitu. Nah itu yang gue tergerak, yuk gitu. Terus makanya gue mikir, jadi gue mikir kayak mereka mungkin kurang kasih sayang gitu. Dan ketika gue datang di Sekoci, bener Arnold, itu mereka tetap anak-anak. Mau mereka sekasar apapun, mau mereka
aduh gue kalau udah ngomong itu tuh bisa berbes mili ya, karena bisa kerasa banget sayangnya mereka tuh sama gue gitu. Sayangnya mereka itu kalau ngeliat Kak Ajeng itu kerasa banget sama gue gitu. Oh ternyata mereka tetap anak-anak gitu, cuma dengan ruwetnya kehidupan mereka gitu. Dan kan mereka nggak tahu harus ngapain. Mereka nggak tahu harus ngapain. Dan nggak tahu juga siapa yang bisa nge-backup mereka, bisa support dia dari belakang. Betul. Iya, yang mana kita lihat kalau dari matematika mereka lah ini yang generasi penerus kita ya gitu ya. Tapi sedangkan mereka mereka dilindungi loh sama undang-undang negara gitu kan. Tapi hampir 90 juta anak Indonesia, kita nggak bisa terus-terusan ini tuh pemerintah gitu. Jadi gue berpikir untuk ya udahlah, kapan kita take action kalau misalnya kita minta pemerintah terus. Gue jadi mikir kita perlu kolaborasi gitu. Kita mungkin gue nggak harus jadi pendidik, tapi gue penggerak, penggiat gitu. Jadi mungkin penggerak pendidikan, tapi ya mungkin porsinya ya skupnya kecil gitu. Mungkin skala gue kecil, tapi mudah-mudahan ini bisa berdampak gitu. Oke, jadi awalnya karena ada merasa satu perasaan dan satu nasib yang dari latar belakang kehidupan lo, sehingga akhirnya merasa bahwa anak-anak ini tidak seharusnya mendapat cap yang stigma orang terhadap mereka, karena kita masih belum melihat sisi berbeda dari anak itu. Dari situlah terpanggil sehingga akhirnya mengajar di sini. Iya, you get my point. Oke, nice. Oke, setelah itu perjuangan lo juga pasti gue jamin tidak akan mudah sampai di titik ini, karena dari pengalaman lo pun juga ngajar pertama pun, gue yakin sekali kesulitan adalah bagaimana mengedukasi. Mungkin nggak sampai mengedukasi sampai mengajarkan dulu, tapi mengedukasi bahwa ada saya di sini ingin mengajarkan sesuatu. Bagaimana cara lu bisa membuka pikiran, atau bagaimana akhirnya lu bisa diterima sama mereka bahwa ada seseorang yang ingin memberikan edukasi, memberikan sesuatu hal baik untuk kita ke depannya. Sehingga mereka bisa. Tulus aja, karena anak-anak tuh ngerasa lo datang ke sana. Gue selalu bilang sama teman-teman yang datang sebagai relawan, tujuannya apa? Kalau gue harus bilang juga, kalau datang cuma karena voluntary kayak gini, itu sempat jadi kayak buat hype, buat happening aja. Ya, gue lagi update volunteer di sosial media buat gitu banyak. Ya, gitu. Hype. Ya, jadi kayak, tapi abis itu dia nggak ngikutin kegiatan anak tuh ngapain, dia nggak ngeliatin anaknya lagi ngapain tuh kan. Itu berapa kali. Jadi yang gue bilang, kita tulus. Anak-anak tuh kerasa banget. Kalau lu tulus sama mereka, anak-anak tuh kerasa banget itu. Jadi tulus datang, gue bilang gue mau belajar sama mereka. Oke. Iya. Dan mereka ternyata apa yang gue tujuan gue nyampe gitu ke mereka. Ke anak-anaknya mungkin oke ya, Arnold, tapi ke orang tuanya nggak semuanya berhasil. Iya, benar nggak sih? Bener. Pasti kan ada tantangan juga dari dia, kayak tiba-tiba ada orang asing datang ke tempat tinggal mereka, dan mereka kan pasti orang-orang itu kan akan insecure kan pertama kali ada orang datang dong. Dan mereka berharap ini ada apa abis ini. Mereka selalu gitu. Mungkin ada kegiatan serupa ya di belakangnya tuh, setelah itu mungkin dikasih sesuatu atau apa gitu kan. Dan gue nggak ada ngasih itu gitu kan. Jadi gue sempat ada beberapa orang tuanya kayak nggak usah datang, udah jualan aja gitu. Nggak usah datang. Itu di awal-awal. Di awal-awal nggak usah datang, udah jualan aja. Sedangkan anaknya tuh datang gitu. Kak maaf kak nggak boleh sama mama gitu kan. Tapi anaknya tertarik untuk belajar. Saya mau baca kak. Saya mau belajar baca gitu kan. Saya mau belajar gitu kan. Jadi anaknya tertarik tapi orang tuanya enggak gitu kan. Ya gue datengin orang tuanya. Gue bilang maksud gue baik. Bahkan waktu orang tuanya sakit juga gue datengin ke sana. Dan mungkin akhirnya nyampe nih, oh tujuannya nggak macem-macem kok gitu kan. Toh selama ini anak gue juga kayaknya nggak ada yang aneh-aneh ngikutin kegiatan ini gitu. Ya gitu. Sempat sih gue awal-awal kayak ngasih susu. Awal-awal ya gitu kan. Udah setelah ini gue kasih susu. Terus akhirnya lama-lama mungkin kalau ada yang lebih kita bisa kasih sesuatu. Tapi lama-lama gue berpikir baru ada kayak, kak kok nggak ada makanannya lagi kak gitu. Jadi stop. Yang ditangkapnya jadi beda. Ya akhirnya gue stop. Karena dari yang cuma 3 anak di tanggal 7 Juni itu 3 anak sampai akhirnya 4, 6, 8. Terus kak kok nggak ada susu lagi, sempat gue stop karena gue pengen tahu nih mereka datang karena makanannya, karena susunya, atau karena emang pengen belajar. Nah akhirnya gue stop, gue sempat stop, terus berkurang 3 gitu kan. Tapi nggak apa-apa, gue hargain karena yang datang berarti emang bener-bener mau belajar. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah 44 anak yang ada di data Skoci untuk belajar di Skoci.
gitu. Oke. Nah, yang gue penasaran juga adalah pertama kali ngajar pun juga pasti cara mengajarnya akan sangat berbeda dong dengan pendidikan formal. Iya. Karena kan dengan yang seperti kayak tadi bilang dengan karakter mereka yang mau tidak mau itu mereka akan terbentuk di jalanan. Dengan mungkin yang akan ada kekerasan lah, keras, rebel, namanya gitu. Gimana lu nanganin nih pertama kali? Energi anak-anak tuh kan banyak banget ya. Itu makanya gue bingung. Banyak banget. Disuruh diem aja kayak susah pasti. Susah. Ya itu kita bagi. Karena kan mereka range umurnya juga banyak ya, range umurnya. Jadi gue punya perahu A sama perahu B. Oke. Kita punya perahu A, perahu B. Nah si perahu A ini jatuhnya itu kayak anak-anak usia dini ya, dari 3 sampai 6 tahun. Oh itu jadi dari awal sudah ada kayak kelas-kelasnya lagi ya juga? Kita bikin lagi nih, ternyata kalau digambruk semua kan nggak bisa kan, semua tuh trial and error lah gitu kan. Di sini, wah nggak bisa nih, oke kita pisahin, terus si 6 sampai sekian tuh jadi perahu B. Tapi memang si perahu B ini gapnya tuh sangat jauh, karena dari SD sampai SMA kan gitu. Jadi ada B1 sama B2 biasanya. Nah B2 ini yang udah anak-anak udah gede itu, udah 15 tahun, 15 tahun ke atas. Nah itu gue pisahin kayak gitu. Kalau yang anak-anak perahu A, kita pasti di awal tuh ada circle time dulu. Circle time tuh kayak nyanyi-nyanyi, kenalan, untuk ngeluarin energinya mereka dulu. Oh iya. Gitu, ngeluarin energi mereka dulu. Bahkan sempat juga kita ngasih rules untuk mereka cuci tangan, cuci kaki dulu gitu. Karena mereka pasti dari mana-mana kan gitu kan. Terus belum energinya itu mereka mesti mengeluarkan si tenaganya itu. Jangan salah, kalau ada yang berantem waktu lagi belajar tuh pasti gitu kan. Ya ini ya bedanya. Ini tuh jatuhnya kayak inklusi ya, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi kan bukan berarti cuma buat pendidikan, walaupun ini mingguan ya, bukan cuma pendidikan, anak-anak berkebutuhan khusus, tapi pendidikan inklusi tuh anak-anak yang berbeda-beda tapi ada dalam satu tempat gitu. Jadi ya itu anak-anak yang nggak mampu dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita nggak bisa berekspektasi, ini tuh kan bukan formal, jadi kita nggak bisa yang kayak harus di kelas rapih, jadi kita menyesuaikan juga gitu. Makanya kita ya outdoor iya gitu kan, kita ngikutin cara mereka iya gitu. Gimana kita mau masuk ya kita juga harus lihat kondisi mereka juga gitu sih. Yang pendidikan yang berpihak pada anak gitu. Oke, yang menjadi tantangan juga di lapangan adalah seharusnya ya, nggak tahu nih benar atau enggak. Pada saat lu sudah mulai mengajar gitu kan berarti secara tidak langsung lu merubah ekosistem kehidupan yang ada di mereka. Yang tadinya mereka itu tiap hari hanya bangun tidur terus habis itu langsung jualan atau ngamen segala macam. Pasti kan ada tantangan-tantangan dari luarnya dong terhadap lu juga. Gak mungkin sekitar langsung mendukung lu kan. Baik dari orang tua atau sekitar yang mungkin anak itu harus kerja segala, kita juga nggak tahu itu kerja sama siapa. Pasti kan ada pro kontra di situ. Gimana ngadepin ya awalnya? Iya tuh, akhirnya tereliminasi sendiri sih. Maksudnya keinginan dari anak-anaknya sendiri yang akhirnya mau gitu. Jadi kalau beberapa, kayak tadi orang tua yang tidak mendukung, gue berusaha komunikasikan dulu ke mereka. Gue beresiko komunikasiin dulu gitu kan. Terus gue nggak bisa bilang gue nggak bisa, bukan preman ya bahasanya, tapi orang-orang yang kayak ini buat apaan sih, kayak nggak penting, itu akhirnya ya udah gitu, kayak yang memang tidak masuk ke visi misi ya kita nggak bisa benturkan banget gitu. Jadi yang datang itu yang benar-benar udah mau belajar sih gitu, yang datang yang udah mau belajar benar-benar gitu. Oke. Ini pertanyaan yang gue pengen ajukan dari dulu juga sebenarnya. Anak-anak di jalanan itu kan dengan stigma bahwa mereka nakal, mereka kasar ya berbuat kasar sama orang segala macam. Faktanya dari lu sebagai pengajar di jalanan, seperti apa anak-anak itu sebenarnya? Yang orang-orang pasti kan stigma itu terjadi karena mereka nggak pernah terjun, tidak pernah berinteraksi sebenarnya. Hanya mereka melihat anak itu seperti apa tingkah lakunya. Ya. Kayak tadi gue bilang ya, mereka tetap anak-anak. Ada itu ruang-ruang kosong yang mereka dari kecil kan udah disuruh kerja. Mereka dari kecil udah menyaksikan, bahkan ada yang tinggal di kolong jembatan yang dia melihat, gue harus ngomong orang tuanya juga berbuat juga di situ dan lain-lain gitu ya. Tapi itu yang kita harus melihat dari helikopter view sih gitu. Kondisi mereka yang membuat mereka seperti itu, lingkungan mereka. Bahkan orang tua mereka sendiri juga tidak teredukasi gitu. Jadi, tapi balik lagi itu yang gue bilang, setelah gue kenal,
mereka tetap anak-anak, mereka tetap butuh kasih sayang sebenarnya. Ruang-ruang kosong itu tuh yang nggak keisi tuh, nggak keisi, akhirnya mereka jadinya berontak ya gitu kan, akhirnya mereka berontak. Yang gue bisa bilang adalah gue bersyukur karena gue ngeliat adik-adik itu, anak-anak jalanan sekarang itu oke, gue nggak bisa bilang mereka rebel lagi, tapi benar mereka kurang sentuhan, mereka kurang sentuhan, dan mereka sekali lagi tetap anak-anak, mereka tetap anak-anak gitu. Itu sih yang gue lihat. Yang dimana sebenarnya banyak orang tidak bisa melihat ini nggak bisa melihat hanya dengan dari sisi mata saja, tapi harus menggunakan hati juga. Benar banget. Bahwa itu yang kayak tadi lo bilang bahwa perahunya beda-beda gitu kan. Perahu kita sama anak-anak tuh beda-beda gitu kan. Itu yang gue pelajarin sih sama anak-anak Skoci. Aduh, banyak banget yang bikin gue bersyukur gitu. Hidup mereka keras banget. Kadang ya itu gue jadi kayak refleksi ya ke diri gue gitu kan. Kayak gue belum ada apa-apanya nih gitu sama mereka gitu, kayak aduh gitu kan. Terus entar ada yang rumahnya kebakaran lah, entar keciduk sama Satpol PP, ibunya juga keciduk. Jadi itu, tapi kalau ketika ketemu mereka manja, mereka even maksudnya mereka meluk gue gitu kan, ih kerasa sih gitu, mereka tuh masih anak-anak gitu, yang mungkin udah melengkapi tahap perkembangan mereka untuk berperilaku seolah-olah mereka tuh udah dewasa gitu. Oke. Awal tadi ini ngajar kan berarti di tahun 2015 ya. Berarti kalau sekarang kita tarik ke 2020 udah hampir 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Dari murid pertama lo masih ada sampai hari ini? Masih. Perubahan? Sabar. Oh, sorry. Dia pindah. Kebetulan 3 anak itu pindah. Jadi, pindah dalam arti? Mereka bukan orang Jakarta. Rata-rata tuh mereka tuh dari luar kota. Kalau murid pertama nggak ada, tapi murid kedua gue masih ada. Sampai hari ini? Sampai ini. Perubahan apa yang paling lo lihat di dalam diri? Siapa namanya yang kedua? Murid kedua lo yang masih ada sampai hari ini? Feni. Perubahan apa yang paling terlihat selama ini dari yang stigma dari anak yang rebel segala macam, dan setelah 5 tahun ini lo ajar, apa yang berkembang dari dia? Mungkin ini ya, gue mau ngajarin juga di situ tuh bukan cuma mengedukasi, tapi menanamkan etika kesopan santunan sih. Nice. Ya, jadi visi misinya itu sih gitu kan. Ada misi-misi kita adalah mengedukasi dan marginalkan, menanamkan etika kesopan santun, dan menanamkan rasa cinta tanah air dan toleransi. Di poin etika sopan santun itu sih yang gue lihat dia lebih quiet gitu. Ada satu anak gitu yang gue nggak mau sebut nama kali ya, nggak apa-apa ya. Dia rebel banget sih gitu. Bahkan bisa sampai gue masih ingat hari pertama ngajar dia datang, dia teriak-teriak, dia ngajak ribut anak-anak laki-laki, ini cewek gitu kan. Ngajak ribut anak laki-laki, terus dorong-dorongan, udah lo aja lo apa gitu segala macem. Wah pokoknya aduh, gue bahkan menyentuh aja tuh takut gitu ya, sempat gitu. Tapi alhamdulillah sih dia bisa attitude-nya tuh. Sampai hari ini apakah mereka masih ada di jalanan juga, atau mereka sudah mulai bekerja, atau bagaimana sebenarnya? Yang Feni baru lulus SMA. Nice. Baru lulus SMA gitu. Jadi ya kalau masih di jalanan, mereka masih jualan sih. Mereka jualan tisu. Gitu kan. Ngamen ada juga gitu kan. Tapi ya gue berharap ya ini ya, karena ini mingguan. Ini kan gue Skoci ini mingguan. Mudah-mudahan ini yang denger juga mengaminkan gue bisa beneran bikin sekolah ya, amin. Gitu. Karena mingguan itu yang gue pengennya tuh bisa berdampak sih ke anak. Maksudnya jangan sampai kita bikin kegiatan sosial tapi cuma untuk sesuatu yang tapi kita juga harus refleksi nih gitu. Ini udah berdampak apa sama anak. Nah, ini tuh mingguan, tapi gue yakin ini tuh kayak netesin air di batu sih gitu. Iya. Pelan-pelan, tapi nggak bisa cepat, tapi pada saat waktu berjalan akan membuktikan bahwa hasil ke depan seperti apa. Iya, benar banget. Dan ini kan tahun kelima, kita ngajar seminggu sekali, jam 3 jam 5, cuma 2 jam, yang mana hari-hari mereka tetap ketemunya di jalanan, mungkin orang tua mereka juga gitu kan. Ini program gue selanjutnya, mungkin nanti gue bisa cerita nanti, yang gue juga akan mengedukasi ke orang tuanya. Karena kayaknya nggak akan bisa nih kalau kita ke anaknya doang gitu. Ini tuh harus
di dunia pendidikan harus itu mix and match karena itu semuanya. satu Circle. rantai nggak bisa kita putus. Bener rantainya. banget itu kan. Apalagi karena sekarang gue juga udah jadi ibu ya, jadi gue kerasa banget oke, dalam dunia pendidikan itu bukan cuma pendidik dan anak, tapi juga melibatkan wali atau orang tuanya gitu. Kalau enggak ya nggak akan bisa gitu, nggak akan nyampe gitu. Bahkan itu kayak yang kita ajarin ya harus sama juga kayak di rumah gitu sebenarnya. Dan orang tua mereka ini kan nggak teredukasi. Siapa sih yang mau ngasih parenting ke orang tua anak jalanan gitu? Gue agak sedihnya sih itu ya. Cuma oke, kita nggak usah ngeblame gimana. Ya udah gerak aja sih. You don't have to be big to start gitu kan. You just have to start to be big gitu kan. Jadi udah gue mikir oke, ini mungkin gue akan start di 2021 akan bikin parenting class ya buat orang tua mereka. Nice. Gitu. Jadi biar ini tuh bisa satu circle nih, satu lingkaran yang jadi beririsan gitu semuanya gitu. Jadi mereka juga paham gitu. Gitu sih, itu yang akhirnya kerasa oke, ini kita harus kolaborasi sama orang tuanya juga biar tujuan kita cepat sampainya. Tercapainya juga jadi lebih sinkron lah ya. Benar banget. Oke. Benar banget. Mungkin banyak juga orang nggak tahu dan gue pun sendiri juga tidak tahu karena kan banyak banget kita cuma nonton dari TV dari apa ya. Sebenarnya seberapa keras sih anak-anak itu tinggal di jalanan? Dari pengalaman lo? Keras. Mengalami ya ada yang pelecehan seksual bahkan dari kakeknya sendiri gitu kan. Ya mereka nggak tahu, mereka berpikir itu biasa aja atau mereka tidak teredukasi juga gitu kan. Kerasnya ada lagi juga, pernah ada anak juga yang sakit, dia kalau nggak salah DB sih, tapi di kolong jembatan itu masih kecil, dia masih 6 tahun, orang tuanya di situ, tapi orang tua setengah sakit jiwa ya, kayak ada gitu, jadi tidak terawat dengan baik dong. Ya, gitu. Jadi ini nih, terus siapa yang mau nyentuh mereka? Kalau kita semua juga takut gitu, misalnya kayak ya cuma ngeblaming gitu, tapi yang siapa yang mau? Berarti nggak cuma dari segi pendidikan saja, berarti dari kesehatan pun juga mereka tidak tersentuh harusnya. Tidak tersentuh. Makanya ada beberapa kali kita kedatangan pengajar tamu tuh dokter, beberapa kali pengajar tamu ya, jadi bukan relawan, pengajar tamu. Biasanya kita ada penyuluhan kesehatan ke mereka gitu. Tapi ya itu balik lagi karena ini COVID ya sekarang kita akhirnya kita juga sekarang belajar kita sampai berubah jadi online nih gitu kan. Mungkin ya itu nanti bisa. Dan itu pun nggak tahu online ini bisa nggak? Mereka pasti nggak terjangkau itu. Berarti selama COVID mereka nggak terima pelajaran apapun dari Skoci. Ya, jadi ini sih yang gue bilang karena kejadian atau masa pandemi ini kita tuh jadi bisa sesuatu yang tadi nggak bisa gitu kan. 44 anak nih data kita coba untuk belajar online karena awalnya benar-benar nggak bisa. RPTRA aja nggak udah dibuka kan, maksimal cuma 5 orang sekarang dibuka yang boleh kegiatan di sana di per Juni ini. Jadi gimana caranya nih kita bisa tetap belajar sama anak-anak gitu, tetap belajar sama anak-anak, tapi ya kita nggak tatap muka gitu. Ya udah, kita punya data wali Skoci, wali anak-anak, wali orang tua mereka. Ya udah, yang kita punya berapa, awal tuh cuma sekitar 7 orang karena nggak semuanya punya handphone juga kan gitu, nggak semuanya punya handphone, 7 orang. Ya udah, itu yang kita kontak di 19 April kan. Maret tuh kita baru mulai ada kasus corona ya. 16 Maret tuh mulai PSBB. Nah itu 19 April kita mulai kelas. Karena awalnya kan kita mikir nggak mungkin nih bisa ada kelas gitu. Apalagi ini kemungkinan, bahkan dari Mendikbud udah bilang zona A, zona merah tuh nggak boleh sampai Desember kan. Jadi nggak mungkin kita bikin kegiatan luring. Jadi kita pakai daring. Kita buat pakai WhatsApp ke 7 wali itu. 7 wali, kesannya kayak nggak mungkin ya. 7 wali itu, ya tapi ada 1 wali yang punya anaknya 3, yang anaknya belajar juga di Skoci gitu kan. Dan alhamdulillah Arnold, jadi pas hari kita mau belajar, tiba-tiba Kak masukin si ini, jadi kayak ini dia minjem handphone tetangganya gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum panjang adalah yang menarik juga adalah pasti yang dengar atau nonton pasti kayak katanya di kolong jembatan orang susah, tapi bagaimana mereka punya akses untuk handphone? Untuk kayak jangankan handphone tapi berarti pada saat sudah punya WhatsApp berarti minimal mereka sudah punya handphone Android, handphonenya berarti udah cukup canggih, paket data, how?
Mereka punya, beberapa punya, nggak semuanya sih, nggak semuanya. Mereka punya, beberapa punya. Gue nggak tanya juga sih ya gimana mereka memperoleh itu dan lain-lain gitu. Tapi mereka punya, orang tuanya punya. Ya pekerjaan orang tua itu memang beragam sih. Apa aja sih kalau boleh tahu sebenarnya? Tukang sapu di DKI gitu. Terus ada yang pemulung juga. Tukang sapu di DKI bukankah sekarang sudah sama pemerintah sudah? Iya, kalau yang apa tuh geng oren ya? Ini bukan. Jadi kayak emang masih ada lagi berarti? Ada. Yang belum tersentuh lagi ya? Ada gitu kan. Terus ya tukang cuci piring gitu kan. Terus pemulung juga ada, gitu. Terus ya itu penjual tisu. Banyak sih penjual tisu sih. Jualin tisu. Kalau anaknya kan, berarti sama jual tisu juga. Ngamen juga. Kayak gitu sih. Ngamen juga. Jadi ya, nah ini nih yang menarik ya gitu. Ini tuh suatu tantangan sih buat gue gitu. Ini tantangan buat gue, makanya gue berpikir ini gue sampai mau mulai masuk ke dunia orang tuanya juga gitu karena sampai karena kan juga pasti jadi tantangan lu buat lu dan Skoci juga ya, karena pada saat lu hold sekitar hampir 3 bulan pandemik ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa secara psikologi anak ini kan pasti udah berubah lagi, yang tadi yang tersentuh. Betul banget. Berarti kan kasarnya kayak kita harus mundur lagi untuk mencetak, meng-create balik lagi pola pikir ya dong ya? Iya, betul banget. Jadi itu tadi gue lanjutin yang dari 7 wali itu berkembang, kita punya 44 di kelas pertama kita online kemarin 21 anak sih, alhamdulillah ikut belajar sama kita. Terus temen-temen gue tuh udah mikir kayak nggak bisa nih Nyet gitu, nggak bisa nih, kayaknya cuma 3 orang kali yang ikut atau 6 orang kali ya, susah pasti mereka nggak bisa gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika hari H kita itu sampai, Kak kita udah kangen banget belajar gitu, jadi mereka kayak gitu 21 orang itu. Dan kemarin nih awal Juli kemarin kita bagi rapot. Kan mereka juga ya bagi rapot ya dengan rapot yang Skoci punya gitu. Okay. Dan gue sampai video call sama orang tuanya gitu, ya itu setengahnya sih, dari 44 kita cuma 20-an, tapi it's okay, gue dapat 50% itu gue seneng banget karena gue nggak expect akan kedapat setengahnya si Skoci gitu kan. Sampai video call kayak ini perkembangan anaknya gitu kan, ini segala macam gitu kan. Jadi ya udah gitu, gue tanya jawab ke mereka, ke orang tuanya juga, bahkan akhirnya mereka curhat, iya Kak anak saya tuh jadinya lagi begini. Dan gue membuka sekarang open untuk orang tuanya kalau mau cerita mungkin anaknya kenapa, silakan gitu kan. Gue juga belajar, jadi gue juga nggak ucuk-ucuk belajar ngasih tahu tentang parenting, tapi gue nya nggak, karena sekarang gue ibu 1 anak, terus gue juga ikut, mungkin ada yang pernah dengar keluarga kita ya, gue relawan juga di sana yang diinisiasi sama Ibu Najila Shihab. Nah gue belajar, gue juga relawan di sana, jadi gue pakai materi-materi itu sih untuk bisa membantu mereka untuk anak gue kenapa sih gitu di usia-usianya gitu. Jadi gue ya nggak kosong gitu maksudnya datang ke mereka, karena kan pasti harus yang konkret gitu kan. Anaknya kenapa gitu kan. Range umur mereka berapa sih sebenarnya? Yang dari data aja dari 40 itu 44 anak 3 tahun sampai 16 tahun yang gue punya. Oke, berarti harusnya sudah ada yang SMA juga ya? Iya tuh Feni tuh baru lulus kemarin. Dia lulus berarti akhirnya masuk di sekolah negeri kah atau dari Skoci? SMK. Nah, Feni itu kita beasiswakan. Wow. SMK sih gitu. Cuma at least 12 tahun ini. At least itu udah bagus banget. Nggak semua orang berpikir itu kan? Iya. Dan ya gitu. Nah ini beberapa anak yang putus sekolah mau lanjut nggak? Kalau yang ikut join Skoci yang mau lanjut sekolah nggak mau gitu. Karena kita kan bukan formal ya. Kalau mau ya udah diurus untuk bisa ikut kejar paket. Mereka kita sekolahin, tapi tetap pakai rules. Jadi maksudnya dilihat juga nilai mereka kayak apa, perkembangan mereka kayak apa, gitu sih. Berarti secara tidak langsung Skoci tidak hanya membuat karakter dari anak-anak itu berubah, tapi merubah masa depan dia juga ya. Amin. Karena setidaknya dari anak yang mungkin tadinya tidak bisa sekolah dan akhirnya menjadi sekolah dan SMK kan, mereka setidaknya bisa dari situ bisa langsung bekerja sebenarnya. Iya, insya Allah. Mohon doanya ya yang mendengar. Oke, kegiatan Skoci itu apa aja sampai hari ini? Yang sudah jalan dan yang akan jalan ke depannya. Kita punya mendarat, karena sekarang masih mendaratnya virtual.
mungkin bisa lihat juga di IG-nya Skoci. Mendarat tuh yang ngajar yang langsung itu. Ngajar, ya, mendongeng dan belajar santai. Kalau sekarang kita bilangnya mendarat dari rumah. Mendarat dan belajar santai, mendongeng dan belajar santai. Kenapa? Karena gue selalu pengen ada dongeng. Anak-anak siapa sih nggak suka dongeng gitu? Yeah. Anak-anak siapa sih nggak suka dongeng? Terus kita bisa masuk, bercerita, ngasih tahu sesuatu, itu loh dongeng. Gimana mengembangkan literasi, bukan cuma bisa baca tapi bisa tahu makna bacaan itu, kita bisa mulai dari dongeng gitu kan. Jadi mereka penasaran gitu. Ya mendongeng dulu, itu tadi Silkata mendongeng, belajar santai. Gue bilangnya belajar santai karena kita bukan formal kan gitu. Jadi kita belajar 2 jam tuh, jam 3 sampai jam 5. Seringnya ngaret sih sampai maghrib ujung-ujungnya gitu kan. Ntar ada drama lah biasanya gitu. Tapi itu yang gue kangen sih sama anak-anak Skoci gitu. Jadi pulang-pulang tuh selalu bahagia walaupun capek, lengket gitu. Tapi gue tetap senang. Yang kedua itu namanya berlayar. Berlayar itu belajar dan jalan-jalan yuk rame-rame bareng Skoci. Jadi itu kita kayak field trip. Oh iya, gue sempat lihat di Instagram ya, kerja sama dengan beberapa perusahaan, keliling-keliling perusahaan pabrik kayak gitu juga ya. Betul. Nice. Itu namanya berlayar. Jadi ini kesempatan buat mereka untuk bisa jalan-jalan, tapi kita pengen tetap yang nilainya edukasi gitu. Bukan yang sekedar jalan-jalan. Sorry sampai sekarang gue belum bisa bawa anak kayak ke Dufan gitu. Aduh, anak-anak Skoci, nggak usah anak-anak biasa, anak-anak kayak anak kita aja nih. Gue udah harus bantuin megang dia tuh udah gini. Apalagi anak-anak jalanan. Waduh, itu tuh bener-bener wow. Jadi kalau gue tetap pengen yang ada nilai edukasinya gitu. Jadi ke museum gitu kan. Mungkin pernah lihat juga ya di Instagram Skoci ke museum. Terus abis itu kids farming kayak gitu-gitu. Terus ya lebih sering gitu. Terus kita pernah naik transportasi city tour Jakarta yang kayak gitu-gitu sih. Jadi yang nilainya tuh maksudnya ada segi pendidikannya juga lah ke mereka gitu. Jadi mereka juga kalau dari museum mereka belajar banyak juga ya sebenarnya. Banyak. Itu yang taman mini gitu, itu yang itu field trip kita sih. Dan itu selalu ditunggu-tunggu. Itu selalu banyak cerita gitu. Karena itu biasa kita cuma 2 jam sama anak-anak, itu kan kita hampir seharian gitu kan dengan mereka gitu. Itu yang selalu punya cerita lah. Setiap berlayar tuh pasti punya cerita gitu. Dan selalu berkesan sih. Mendarat dan berlayar dan mungkin yang next berikutnya adalah insyaallah di 2021 kita mau buat dermaga Skoci, yaitu parenting buat orang tuanya. Dermaga karena ketika mereka berlayar kemana aja, mereka akan berlabuh lagi kan, balik lagi ke dermaganya. Nah, dermaga itu adalah orang tuanya gitu sih. Gue akan bertanya ini, tapi silakan nggak dijawab pun juga nggak apa-apa. Karena masih banyak dari orang juga penasaran bahwa sebagai LSM atau sebagai lembaga yang membantu anak-anak di sini, kita nggak bisa pungkiri bahwa dari kegiatan lo juga pasti akan butuh dana. Nah, bagaimana Skoci bisa mendapatkan dana untuk kayak tadi field trip, kegiatan-kegiatan, itu bagaimana? Menarik. Di awal, field trip, belajar, jujur dari gue pribadi, di awal ya, 3 bulan awal lah, 3 bulan sampai 6 bulan lah, itu masih di awal. Setelah itu, alhamdulillah ada aja rezekinya gitu, sampai akhirnya mungkin ya itu ya, mereka tahu tentang Skoci gitu. Ya kita akhirnya dapat donatur gitu dari beberapa perusahaan, gitu kan. Dapat sumbangan buku dari Kick Andy Foundation gitu kan. Terus habis itu ada beberapa perusahaan juga gitu yang ngasih juga gitu ke Skoci gitu kan, sebagai bentuk CSR-nya mereka gitu. Ada yang fresh money gitu, ada yang apa. Jadi itu yang jadi uang apa sih bahasanya? Operasional kita. Gitu. Alhamdulillahnya itu. Kita juga jual souvenir, merchandise. Ada merchandise kan? Iya, itu yang akhirnya jalanin operasional kita dari situ sih. Untuk bisa naruh barang-barang Skoci, juga kita taruh kosan kan itu. Jadi di situ. Nah, gitu. Yang menarik juga kemarin gue sempat lihat di Instagram adalah pendaftaran sebagai relawan gurunya pun diseleksi sekarang. Iya. Wow, iya kan? Iya. Apa yang membuat Skoci menseleksi seseorang? Dari awal Skoci berdiri ini pun akhirnya pun juga terlihat yang sevisi dan tidak. Gue pengen di sini yang join Skoci ini emang bener-bener peduli sama pendidikan anak-anak termarginalkan. Sekali lagi, bukan untuk ajang
pamer, Yeah. bukan ajang untuk, bahkan gue juga menseleksi untuk orang yang datang ke Skoci, media tuh gue seleksi juga. Karena gue juga nggak mau gitu kan, anak-anak itu, children is not a tourist attraction gitu. Jadi gue juga nggak mau yang kayak, kita setting ya nanti ini anak-anak jadi kayak jual derita gitu kayak. No, gue termasuk orang yang amat sangat keras terhadap itu ya. Iya gitu, jadi gue nggak mau gitu, kecuali memang ada sisi edukasinya atau ada manfaatnya buat Skoci sendiri. Jadi pendidikan anak remaja kan, gue pengen relawan yang memang fokus gitu, karena anak itu kan subjek pendidikan. Iya. Tapi lebih seringnya jadi korban pendidikan. Yeah. Karena seringnya pendidik atau pegiat itu yang sebenarnya tuh dia cuma menjalankan administrasi doang, atau emang ya karena itu ikut-ikutan aja, atau cuma kayak ya dia tidak berpihak pada anak gitu. Dia tidak berpihak pada kegiatan. Habis ngajar, udah yang penting fun gitu. Maksudnya kayak ya udah gue upload di sosmed dan segala macam gitu kan. Tapi terus si anaknya tadi dapat apa gitu? Terus si anaknya tuh tadi apa yang kamu pelajari dari si anak tadi gitu? Kompetensi apa yang anak harus capai gitu? Itu yang gue pengen lihat sih gitu. Dan makanya kenapa kita sampai seleksi, ya itu yang penting gitu. Apa saja sih emang yang lu seleksi? Kriteria apa yang lu lihat dari seorang ajeng menseleksi seorang guru atau apa disebut ya, mereka relawan apa? Sih. Relawan. Okay. Relawan. Sebenarnya apply aja dulu. Kita baru close kemarin ya, kemarin udah tutup kemarin terakhir. Jadi sebenarnya apply aja dulu tuh, nanti kita akan ngobrol, kita interview gitu kan. Terus gue juga lihat kan, itu kan biasanya nanti isi Google Docs, Google Form juga tuh nanti kan ada alasannya kenapa gitu kan. Nah itu nanti kita bisa lihat lah ketika kita ngobrol, itu yang gue bilang, tujuannya apa sih gitu, tujuannya apa, terus pandangan kamu terhadap pendidikan di Indonesia, pendidikan anak-anak termarginalkan tuh apa gitu. Itu yang nanti akan gue lihat, berpihak nggak sih sama anak gitu kan. Maksudnya ya pokoknya kayaknya harus gini. Itu yang nanti akan terseleksi sendiri gitu. Kira-kira nggak ada sih, tapi biasanya akan terlihat sih gitu. Relawan itu akan pendaftaran itu dibuka karena emang setiap ada jedanya dia keluar, atau emang ditambah jumlah relawannya? Iya, relawan pasti come and go juga atau gimana? Come and go. Jadi kalau yang yaitu yang pas generasi awal tuh kan emang kayak teman-teman gue ajak aja gitu kan, kayak gitu kan. Nah, ini terus akhirnya terseleksi ini kan, nah ini alhamdulillah yang join di tahun kedua Skoci sampai sekarang, di tahun pertama juga sih itu udah jadi pembina bareng gue gitu. Okay. Karena Skoci baru aja jadi yayasan di bulan Juli ini. Jadi si kepengurusan itu kita buatnya periodik kan. Nah itu makanya kita buat regenerasi. Oke. Kita buat regenerasi gitu kan. Kita buat regenerasi itu harapannya sih memang tetap harapannya gue pengen bikin sekolah sih. Gue tetap pengen bikin sekolah. Dan yayasan ini juga bergeraknya di Yayasan Skoci ini tuh di bidang sosial dan kemanusiaan gitu, dan bisa mendirikan sekolah gitu kan. Cuma memang perlahan tapi pasti ya gitu kan. Dan gue juga butuh pisaunya nih untuk punya kurikulum planning gitu kan, terus metode approaching ke anaknya yang pas kan. Karena pendidikan tuh setelah gue kecemplung itu luas banget, luas banget. Ada pendidikan nih macam-macam. Ini kan pendidikan untuk semua ya, pendidikan karakter, pendidikan vokasi, pendidikan rimba. Mungkin ada yang pernah dengar ya, sekolah rimba itu beda lagi metodenya gitu kan. Karena itu balik lagi di Skoci ini kan anak-anaknya mereka tidak seberuntung kita mungkin ya gitu kan. Terus mereka punya tolak ukur sukses itu sama kayak kita gitu. Oh sukses itu harus kaya, harus yang gitu-gitu. Nah ya padahal tuh perahunya nggak sama. Itu tuh yang ini masih trial and error. Nah gue juga akhirnya insya Allah nih lagi mau ngambil diploma pendidikan anak usia dini sih. Udah apply. Jadi ya gue juga gak ujuk-ujuk, gue background gue sastra Inggris gitu kan. Terus mau ngajar gitu kan, tapi gue juga bukan dari pendidik, ya gue juga harus punya pisaunya nih gitu kan, untuk bisa. Ya makanya tadi gue mau ngasih parenting juga gue harus punya pisaunya gitu kan. Jadi gak ujuk-ujuk juga, jadi kita harus ada dasarnya dulu. Setidaknya. Benar. Pondasinya juga pada saat kita mengajar juga lebih kuat lah ya. Lebih kuat. Jadi bangun rumahnya enak lah gitu. Oke. Gitu sih. Terakhir lah Ajeng, mungkin
Apa mungkin yang bisa disampaikan Ajeng dari video ini mungkin buat orang-orang di sana yang masih melihat anak jalanan itu mungkin kasar atau bagaimana, dan apa ya, setidaknya memberikan gambaran edukasi sedikit lah bagaimana mereka memperlakukan anak-anak itu sebenarnya nggak seperti itu kan ya? Ya, anak-anak tuh tetap anak-anak sih, itu yang gue bilang. Anak-anak itu tetap anak-anak. Jangan pandang mereka. Itu kita harus bisa helikopter view. Perahu kita nggak sama semuanya gitu. Kita bisa helikopter view gitu. Perahu kita nggak sama semuanya. Perahu gue sama Arnold pun pasti beda gitu kan. Jadi mereka kayak gitu ya karena banyak hal gitu. Itu yang kita harus sadari ya. Itu yang harus kita sadari. Terus bukan kita cuma blaming aja kayak iya mereka tuh kasar gitu kan. Ya kalau penasaran silakan terjun langsung gitu kan. Dan itu Skoci terbuka nggak buat orang? Maksudnya kalau pada saat orang yang melihat tanpa mengajar ya, ada orang yang penasaran dulu, Kak Ajeng, aku pengen lihat ke sana dong tapi nggak ngajar, pengen lihat bahwa kehidupan nyatanya anak-anak itu seperti apa. Skoci bisa menampung mereka. Boleh, kita punya pengajar tamu sebenarnya. Jadi kayak Kak Arnold nih mau datang nih gitu kan. Nanti gue bilang ke humas, ya udah nanti ada pengajar tamu gitu. Tapi tidak dibebankan untuk dia ngajar full kayak kita gitu. Tapi terlibat atau mau lihat dulu, silakan. Gitu. Lihat dulu. Tapi memang kita ada persyaratan itu balik lagi ya. Karena children is not to satisfaction, bukan untuk anaknya, bukan untuk di foto-foto gitu. Bukan untuk di foto-foto, bukan untuk kayak sesuatu yang dijual gitu kan. Itu silakan gitu sih. Jadi mungkin bagi yang dengar podcast ini atau video ini, apabila mungkin yang penasaran lah, nggak kan kita ngobrol gini banyak orang kayak masa sih bisa mungkin follow Instagramnya Skoci dan mungkin bisa DM dan message untuk minimal untuk melihat sih kejadian nyatanya di lapangan seperti apa. Iya. Oke. Follow @seko.ci. Betul ya? Betul. Oke, sip. Terima kasih Ajeng hari ini udah datang, udah berbagi sama kita. Semoga di luar sana banyak banget yang bisa berubah melihat kehidupan yang di jalanan seperti apa sebenarnya. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Siap. Terima kasih Ajeng. Terima kasih, aku juga belajar. Thank you, Arno. Thank you.